Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua, untuk kali ini kita akan belajar matematika lagi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam memahami materi. Bab yang akan kita bahas yaitu tentang statistika. Apa sih pengertian dari statistika? Statistik atau statistika itu merupakan ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Untuk penyajian data sendiri, data dibedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Untuk data kuantitatif, data kuan itu berarti dikumpulkan berupa bilangan atau angka gitu ya, berhubungan dengan bilangan atau angka untuk kuantitatifnya. Sehingga data tersebut dapat diperoleh dengan cara menghitung atau mengukur, misalkan nilai ulangan matematika, hasil dari nilai ulangan matematika siswa. Nah, data tersebut dapat dihitung tuh nilainya berapa ya kan, berbau-bau angka. Kemudian kalau kuantitatif itu dia biasanya berupa sifat-sifat atau gambaran kualitas dari suatu objek tertentu gitu. Misalkan hobi gitu, hobi kan dia nggak berhubungan dengan angka dong ya kan. Hobi itu sifat gitu kan, pekerjaan seseorang itu merupakan contoh dari data kualitatif gitu ya. Tingkat pemahaman siswa, tingkat kemandirian siswa itu data dari kualitatif. Selanjutnya di situ sebelum masuk statistika, kita mengenal dengan populasi dan sampel. Sebelumnya udah kita bahas sampel ya, NS semesta gitu, sampelnya berapa gitu-gitu udah. Nah, untuk populasi ini sendiri, populasi itu merupakan semua individu yang sejenis menempati suatu daerah tertentu gitu. Jadi suatu keadaan dalam daerah tertentu gitu. Populasi, perkumpulan dari individu-individu itu disebut populasi gitu ya. Kumpulan dari populasi itu disebut komunitas. Nah, di sini contoh dari populasi itu misalkan populasinya nilai matematika siswa SMK Taruna Jakarta. Di SMK itu pasti kan ada tingkatannya kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 gitu ya. Nah, maka di situ nilainya itu jadi kan dia belum dipecah nih, yang termasuk ditunjukkan itu nilai kelas 10, 11 atau 12 gitu. Jadi masih seluruh siswa SMK tersebut. Jadi populasi dalam satu sekolahan. Nah, kemudian untuk sampelnya sendiri, sampel itu berarti diambil, dicomot atau sebagian aja gitu. Diambil sebagian aja dari populasi tersebut. Ini contohnya yaitu adalah lebih mengerucut lagi dibanding populasi, yaitu nilai matematika siswa kelas 11. Oh, berarti yang diamati itu hanya nilai matematika kelas 11-nya aja gitu ya. Kemudian dari data-data, misalkan dari data nilai, dari data tinggi badan, terus kemudian dari data ukuran sepatu misalkan. Nah, data-data tersebut itu dapat disajikan berdasarkan penyajian datanya. Penyajian datanya itu ada berbagai jenis, yaitu berupa diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Yang pertama akan kita bahas yaitu adalah diagram lingkaran dulu satu-satu ya. Untuk diagram lingkaran, misalkan di sini nih ada suatu data di SMPN Sukaraja gitu ya. Di sini berdasarkan berat badan dari 60 siswa. Berat badan dari 60 siswa itu ada yang siswa berat badan 43, 40, 42, 42, 43, 44. Jadi berat badannya itu ada yang sama gitu ya, ada yang kembar. Misalkan 41-nya ada berapa orang. Nah, dari data yang diacak ini kalian harus tahu nih berapakah berat badan yang terendah dan berapakah berat badan yang tertinggi, dan kemudian ada rentan angka berapa saja di berat badan terendah dan tertinggi gitu.
Misalkan di sini kamu lihat, di sini ada berat badan yang 40 ya kan, berarti terendah di situ adalah 40. Kemudian ada angka 41. Oh, berarti 40, 41, 42, 43, 44. Oke, tertinggi adalah 44. Kemudian langkah pertama, kamu bikin tabel distribusi frekuensinya. Frekuensi itu adalah anggotanya ada berapa. Nih, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Berat badannya tadi dari 40, 41, 42, 43, 44. Kamu cari nih, kamu data. Yang beratnya 40 itu ada berapa siswa di sini? Yang 41 ada berapa siswa? Dan 44 itu ada berapa siswa? Dan ketika ditotal semuanya itu harus 60. Karena siswanya tadi totalnya adalah 60 dan data ini juga ada 60 gitu ya. Udah bener 60, oh berarti bener nih di sini nih gitu ya. Setelah memperoleh data, kalian bisa sesuai dengan perintahnya. Perintahnya suruh ngapain? Bikin diagram bentuk lingkaran. Nah, untuk membuat diagram bentuk lingkaran itu ada dua jenis. Dia dijadikan bentuk derajat maupun dijadikan dalam bentuk persen. Ini yang kita bahas dari bentuk derajat dulu, ya kan? Derajat itu tandanya adalah tanda 0 di atas, itu namanya derajat. Berat badan tadi 40, itu ada 6 siswa, ya kan? Ada 6 siswa. Dari 60 siswa, berarti 6 per 60 dikalikan 360. Kok bisa 360 dari mana, Bu? Karena dalam satu lingkaran itu totalnya adalah 360 derajat gitu ya, makanya dikalikan 360. Berarti 6 dibagi 60 berarti 1 per 10 kalikan 360 berarti 36. Kemudian 41 di berat badan 41 ada 12 siswa, jadi ketemunya 72 derajat. Setelah sampai sini, kalian jika memang ada laptop ataupun notebook bisa belajar gitu ya. Belajar cara membuat diagramnya itu seperti apa sih gitu. Nanti siapa tahu kalian kerja jadi bisa berguna gitu ya. Langkah pertamanya, kalian pertama kali ini ibu kopas dulu ya biar gampang. Ibu kopas dulu. Langkah pertamanya adalah kalian klik insert, terus chart, pilih P ya. Di sini ada banyak nih. Ada kolom, line, P karena diagram lingkaran berarti P. Kamu tulis di sini, klik OK gitu ya. Nah, setelah muncul nih, setelah diklik muncullah di sini ya. Diagram lingkarannya kita perkecil dulu. Kemudian nih yang pertama nih. Dari yang berat badan 40 kilo. 40 kilo berarti dia totalnya ada 36 derajat. Mohon maaf, untuk derajat itu masih belum ada referensi untuk cara membuatnya seperti apa ya. Nanti kalau udah ada referensi atau kalian lebih bisa boleh. 41 kilo berarti ada 72. Ada di sini 72. Kemudian di berat badan 42 ada 90. Kemudian di berat badan 43 kilo ada 108 gitu ya. Ada 108. Selanjutnya di berat badan 44 kilo ada 54 gitu. Ada 54. Oke. Setelah ketemu di sini, sebentar. Ya, ada 5 kolom. Oke, boleh disilang. Sudah sampai sini, kalian klik, muncullah seperti ini ya. Ini untuk tulisannya berada di tengah atau di pinggir gitu ya. Kita klik ini. Chart title itu adalah
judulnya boleh dihapus atau checklistnya dihilangkan gini ya. Kemudian data tabel, itu data tabel adalah kita biar memunculkan angkanya gitu ya. Kalian apa tuh namanya, kalian ini aja, boleh seperti ini boleh, atau yang seperti ini aja boleh. Kalau tadi ibu yang seperti ini ya, misalkan kalian maunya aku maunya yang kayak gini bu gitu ya, boleh aja. Tapi kalau yang ini bentuknya adalah persen, sedangkan tadi itu adalah derajat, berarti tidak sesuai. Jadi biarkan seperti ini aja, best fit gitu ya. Oke, setelah sampai ini sudah selesai gitu. Ini tandanya nih, bagian yang kuning itu berat badan 43, itu 108, oh benar. Yang bagian warna orange itu 41, yaitu 72. Berlaku untuk persen, dalam bentuk persen sama, tapi kalau persen itu tinggal kalian tulis persennya aja nggak apa-apa gitu, per 100 ya, di atas yang angka 5 kan ada per 100 gitu. Ini untuk cara membuat tabel lingkaran dalam menggunakan komputer ataupun menggunakan laptop gitu. Ketika kalian misalkan saya tidak ada bu gitu, nggak apa-apa, nanti untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan berbentuk seperti ini, tapi kalian pakai busur. Untuk penggunaan busur sendiri tentunya kalian sudah pernah belajar pas saat waktu SMP ya, saat waktu SMP ya gitu. Untuk soalnya silahkan kalian kerjakan di sini. Di sekolah SMK Angkasa nih ada 1.200 siswa. Berdasarkan pendataan hobi masing-masing siswa, yaitu hobinya ada sepak bola, bola basket, bola voli, bulu tangkis, karate, dan lain-lainnya. Di sini datanya udah dijadikan tabel frekuensi, tentunya kalian tinggal membuat tabel lingkarannya aja, diagram lingkarannya aja gitu ya. Cukup sekian dari Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.